Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi,
Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi
bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Sebelumnya saya akan membacakan warta Jemaat Lisan hari Kamis 21 Mei 2020 sebagai berikut. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kami mengharapkan saudara-saudara dapat mengikuti kebaktian online ini dengan baik dan tetap menjaga kekusukan kebaktian kita saat ini, sekalipun dilakukan di rumah masing-masing. Hari ini, Kamis 21 Mei 2020, dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kebaktian online ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Suarakan Kabar Baik dalam Sukacita. Doa menjelang Pentakosta online. Doa menjelang Pentakosta akan dilaksanakan secara online pada tanggal 22, 25 hingga 30 Mei 2020 setiap pukul 20 WIB. Doa ini akan dilaksanakan melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Diharapkan saudara-saudara dapat mengikuti doa menjelang Pentakosta ini. Kebaktian Pentakosta dan syukur tahunan. Kebaktian Pentakosta ketika pandemi COVID-19 masih terjadi, maka akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube dan Facebook GKI Villa Melati Mas. Dalam kebaktian Pentakosta ini juga akan dikumpulkan persembahan syukur tahunan yang dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Villa Melati Mas
dengan nomor rekening 680 079 2302. Yang kedua, saudara dapat memasukkan ke amplop dan diserahkan ketika kebaktian di ruang kebaktian dapat segera dilaksanakan kembali. Persekutuan Doa Jemaat Online. Persekutuan Doa Jemaat Online pada tanggal 26 Mei 2020 digabung dengan doa menjelang Pentakosta di channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak dan menyiapkan hati dan pikiran kita dalam kebaktian saat ini. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan sebuah pujian permuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhan. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, agui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Agui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk. Karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah-tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah kita pada hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6, Rasul Paulus menulis demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita dan umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik, lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32, ayatnya yang kedua dan kelima tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan. Warna langit pun di bawah kuasa-Nya, kunci neraka mau diberikan padanya. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan. Di muka tatanya semua bertelut, musuhnya menyembah tersungkur-bersungkur.
Mari saudara-saudara kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Ketika pada hari ini kami bersama-sama boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami tetap bersyukur kepadamu ya Allah, sekalipun kami masih melaksanakan kebaktian secara online. Tapi Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dimampukan untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga memohon, pakailah para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab pada saat ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dengan pengalaman perjumpaan ini memberikan kami sukacita dan semangat untuk terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya.
bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorai-soraimu, sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu,
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus diceritakan oleh Injil Lukas. Disaksikan oleh para murid. Ini menandakan bahwa para murid mengetahui peristiwa ini dan menjadi peristiwa yang sangat penting. Mengapa menjadi penting, saudara-saudara? Karena inilah waktunya bagi para murid untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus selama ia bersama-sama dengan mereka. Waktu yang sangat menentukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Yesus. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan menandakan dua hal. Yang pertama, Yesus tahu betul misi yang dikerjakannya berada dan berjalan pada waktu yang terbatas. Karena itu di dalam mengerjakannya, Yesus mengerjakannya dengan sepenuh hati, mengerjakannya dengan segenap waktu yang dimilikinya. Yesus tahu benar bahwa apa yang dikerjakannya akan berakhir. Ia pernah dinobatkan lewat baptisan. Sehingga ada suara dari langit, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan sekarang ini,
ia mengakhiri tugasnya dengan peristiwa kenaikannya ke sorga. Lalu yang kedua, menyadari terbatasnya waktu yang ada, Yesus mempersiapkan para murid untuk meneruskan misi Allah. Saudara-saudara, pemuritan yang Yesus lakukan menunjukkan betapa tongkat estafet ini telah direncanakan dengan baik. Dan kepercayaan itu telah diberikan kepada para murid. Bukan hanya itu, Yesus pun berjanji untuk memperlengkapi para murid dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ini terkesan sangat sederhana. Dalam kenyataan sehari-hari yang sederhana ini ternyata memang tidak mudah, saudara-saudara. Sebagai manusia kita seringkali kurang menyadari bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan ini tidak akan selamanya. Saudara, siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selamanya berada di dalam dunia ini? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selamanya untuk melakukan karya-karya kita di dunia ini? Karena suatu saat kelak kita akan menyelesaikannya. Hidup yang sekali dan penuh arti ini seringkali tidak dituntun pada misi yang Tuhan kehendaki, tetapi dituntun oleh kehendak diri kita masing-masing. Kita terlalu sibuk, kita terlalu repot mengurusi hal-hal yang bukan utama di dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak memakai waktu yang berharga ini untuk hal-hal yang mengarah pada pemenuhan keinginan dan kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari hidup Yesus, kita bisa melihat Yesus tahu betul bahwa hidupnya digerakkan pada misi Allah. Karena itu apa yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya berisi dan bertujuan pada misi Allah. Bagi Yesus, misi Allah adalah jiwa dari seluruh karyanya di tengah-tengah dunia ini. Karena apapun yang terjadi tidak dapat menggoyahkan hidupnya. Sebab hidup Yesus dibangun di dalam kerangka yang kokoh, yaitu misi Allah. Sebagai para murid, semestinya hidup kita pun dibangun di dalam misi Allah. Kita lahir karena Allah punya misi. Kita bekerja karena Allah juga punya misi. Kita hidup karena Allah punya misi. Jika ini yang terjadi, maka kita akan tahu kemana arah hidup kita. Apapun yang menggoncang dan membuat hidup kita mengalami pergumulan-pergumulan, ini tidak akan membelokkan kita pada misi Allah. Karena kita tahu Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Lalu yang berikut, saudara-saudara, orang yang menyadari bahwa misi Allah tidak dapat dikerjakan hanya oleh dirinya seorang diri, maka orang tersebut akan mempersiapkan pihak lain untuk terlibat dan ikut serta pada misi Allah tersebut. Kalau Yesus mempercayakan misi Allah kepada para murid, maka sudah seharusnya kita pun mempercayakan misi Allah ini pada orang lain. Orang yang dipercaya ini juga seharusnya belajar mempercayakan kepada orang lain juga. Saudara-saudara, ada kecenderungan umum manusia yang sulit sekali mempercayakan tongkat estafet pada pihak lain. Kepercayaan tidak datang dalam sehari. Kepercayaan tidak mungkin datang dalam seminggu, bahkan setahun. Tuhan Yesus tidak serta-merta mempercayakan misi Allah kepada para murid sebelum Yesus melakukan pemuritan terlebih dahulu. Yesus mempersiapkan para murid agar kelak ketika mereka menjalankan tugas, maka para murid ini akan memiliki kesiapan, para murid akan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang besar dan penuh dengan tanggung jawab ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Sebagai gereja, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Karena itu setiap kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Karena Injil itu adalah kabar baik yang membuat kita sangat bersukacita. Karena itu saudara-saudara, bersukacitalah membawa kabar baik kepada dunia ini. Jangan biarkan dunia ini dipenuhi dengan hoax. Membiarkan dunia ini dipenuhi oleh kabar-kabar bohong. Jangan biarkan dunia dipenuhi oleh ujaran kebencian yang akhirnya membuat orang meninggalkan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mari saudara-saudara, di dalam kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita boleh terus memiliki semangat untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat menyuarakan kabar baik dengan penuh sukacita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita naikkan syafat kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih ketika pada saat ini kami boleh kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati, disalib di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana kami menyadari ketika Tuhan Yesus naik, kami tidak sendirian di dunia ini. Ada Roh Penghibur, ada Roh Kudus yang terus memimpin kami, memampukan kami menjalankan misi yang sudah Tuhan laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh terus menyuarakan kabar baik dengan penuh sukacita di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami, bahkan di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Sehingga dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan kami boleh dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gerejamu GKI Villa Melati Mas yang Tuhan percayakan hadir pada saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat membawa kabar baik bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Sehingga kehadiran kami sebagai gereja Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa dan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit.
kami tetap ingin berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi. Kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihiti. Kami berdoa untuk Bapak Sitanggang. Kami berdoa untuk Bapak Torong. Kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kami berdoa untuk Ananda Erin Jesania Pai. Atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan dan sedang sakit saat ini. Tuhan tolong mereka, berkati setiap pengobatan yang boleh mereka jalani. Biar melalui itu semua kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, boleh sungguh terjadi di dalam hidup saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dengan kuasa Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, karena mungkin mereka terkena pemutusan hubungan kerja akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Atau bahkan saudara-saudara kami di dalam usaha-usaha yang saat ini sedang mengalami penurunan penghasilan. Tuhan, tolonglah mereka. Hadirlah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap meyakini ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan yang saat ini terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Bapa dalam sorga, saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, secara khusus kami ingin berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis lainnya yang saat ini berjuang untuk memperkecil penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Berkati para pasien yang mereka tangani, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan, tolong mereka, agar mereka dapat menjalani tugas dan wewenang mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, memampukan para pemimpin untuk dapat bekerja sama dengan baik, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, sehingga melalui kerjasama mereka, maka dengan segera bangsa Indonesia boleh terbebas dari penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, sungguh kami rindu agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari secara normal. Kami rindu Tuhan, agar kami dapat segera kembali bersekutu di ruang kebaktian ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan dengarkan seruan kami, karena kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Filamnati Mas dengan nomor rekening 680 079 2302. Yang kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Marilah kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas. Karena dalam Mazmur pasal 30 ayat ke-5 dan ke-6 dinyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, kasih dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Meskipun di saat-saat sulit seperti ini, tak pernah Engkau meninggalkan kami anak-anak-Mu. Sebagai rasa syukur kami atas segala berkat dan penyertaan-Mu, kami menyampaikan persembahan ini. Buat kami agar memiliki kerelaan hati dalam menyampaikannya. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan kuduskanlah persembahan ini ya Allah. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi majelis dan juga komisi-komisi agar dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya.
Nyanyi gembira haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini kembalilah untuk terus memasuki kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara-saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang mengkuduskanmu, kiranya turun ke atasmu dari kini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk dan mari kita bersatu teduh sejenak. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah kita boleh terus menjaga kesehatan, tetap mengikuti himbauan pemerintah, dan terus bertekun dalam doa, serta bersukacita di dalam Tuhan. Kembali kami mengingatkan, mulai esok hari pukul 20, akan dilaksanakan doa menjelang Pentakosta secara online, melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.